tentang takrif atau definisi niat dulu kan. Yang dimaksud saya kira niat itu bukan doa ya. Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu kan, seperti itu. Ini yang harus dipahami bahwa niat adalah, kalau orang Jawa mengatakan ngrentek kayak, jadi adanya sebuah bahasa hati untuk melakukan sesuatu. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, tapi bersamaan dengan melakukan, mengawali apa yang diniati tersebut. Misalkan kita niat mandi, berarti kita sudah masuk di mana tahap awal kita dinyatakan mandi gitu kan. Kalau kita berwudu ya seperti itu, berarti niat kita adalah pada saat kita di titik awal di mana kita start wudu. Sehingga misalkan kayak ibadah haji misalkan, atau umroh, kenapa kita nggak boleh niat dari Indonesia? Karena ada batas di mana niat itu harus dibaca di tempat yang namanya miqat. Adalah batas di mana kita berniat. Misalkan kayak umroh ada di Tanaim, Ji'rana, Hudaybiyah kan, seperti itu. Nah, wa mahalluha al-qalbu, ini yang terpenting nyangkut masalah ini adalah bahwa niat itu adalah tempatnya ada di dalam hati. Lah bagaimana kalau diucapkan wa talaffudzu biha sunnatun, sementara mengucapkan dalam bentuk untaian kata itu adalah hukumnya sunnah. Nah, pertanyaan tadi bagaimana ketika kemudian niat mandi besar atau mandi jinabah di dalam kamar mandi misalkan. Saya kira yang dimaksud adalah kamar mandi yang ada toiletnya itu Mas Ansor. Kalau kamar mandi saja sih tidak ada problem sebetulnya. Kamar mandi yang ada toilet yang biasa di situ kita gunakan untuk buang air besar maupun buang air kecil. Larangan sebetulnya hanya satu sebetulnya. Penyebutan asmaul a'zam di tempat seperti itu. Menyebut nama-nama agung di sana. Jadi tidak boleh menyebutkan nama Allah, ayat-ayat Allah, bahkan kemudian ayat-ayat Al-Quran, terus juga bahkan nama Nabi kita sendiri harus dihindari untuk bisa diucapkan atau dibawa ke dalam tempat di mana di situ ada tempat buang air besar maupun air kecil. Sehingga solusinya seperti apa? Ketika kemudian kita mandi besar di kamar mandi yang kemudian ada toiletnya, tidak ada masalah, kita niat utuh. Yang penting kita ambil wajibnya saja. Kita tidak menggunakan talafut, tidak kita ucapkan, karena pada dasarnya yang wajib itu adalah niat ada di dalam hati. Jadi niatnya cukup di dalam hati, kemudian kita mandi biasa saja tidak apa-apa. Nah, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika kemudian niat ini dibaca dengan jelas dan di situ menyebutkan nama Allah juga. Ini yang kemudian tidak boleh. Tetapi kalau kita mengambil niat dengan standar minimal, kan misalkan wudu kan boleh kita hanya niat nawaitul wudu, selesai. Itu tidak apa-apa kan, wudu kita tetap sah. Atau misalkan kita mandi besar nawaitul husla li raf'il hadasil janabah atau jinabah, boleh-boleh saja. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika dibaca dengan keras atau keluar sebagai suara dan di situ ada penyebutan nama Allah. Misalkan nawaitul wudu li raf'il hadasil azhuri fardhon lillahi ta'ala. Nah, ini penyebutan lillahi ta'ala inilah yang kemudian memang sangat tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan ketika kemudian dibaca di sebuah tempat yang di situ ada tempat yang dianggap kotor, yang dalam hal ini adalah bukan kotor secara ainiyahnya, tetapi secara hukmiyah itu adalah tempat yang tidak etis untuk membaca kalimah thayyibah atau asmaul a'zam. Jadi kayak kamar mandi yang kebetulan ada toilet. Jadi intinya adalah boleh-boleh saja kita mandi jinabah di kamar mandi yang ada toiletnya sekalian. Solusi pertama adalah dengan cara niat cukup ada di dalam hati, wa mahalluha al-qalbu. Kalau kita kurang marem, kita harus talafud, niat harus terucap, hindari dengan menyebutkan nama Allah tetapi dengan menggunakan standar niat yang paling pendek, misalkan kayak nawaitul wudu, selesai, itu sudah sah. Atau mandi jinabah ya nawaitul husla li raf'il hadasil akbar atau li raf'il hadasil jinabah, selesai di situ, tidak usah diteruskan fardhul lillahi ta'ala, karena di situ ada penyebutan asma Allah yang memang harus kita hindari untuk disebut di tempat, dibaca di tempat yang seperti itu. Jadi tidak usah terlalu khawatir
Ya karena memang kondisinya seperti itu kebanyakan hari ini, apalagi kan kita jarang lah menemukan rumah yang kamar mandinya ada sendiri, toiletnya ada sendiri. Saya banyak sekali menemukan di beberapa tempat ya menyatu antara kamar mandi dan kloset misalkan. Nah, solusinya tadi seperti itu. Demikian Mas.